Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok agama yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Hasanah, Hania Fitri Adisha, Dina Sania Rahim, Marcelina Airin Juhandi, dan Asma Fitri Azahra akan menjelaskan tentang filsafat agama. Jadi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta, yang dalam artian luas yaitu keinginan, sedangkan sophia berarti hikmat, kebijaksanaan, dan kebenaran. Manusia secara fitrah mencari dan merindukan Tuhannya, mulai dari perasaan sampai pada penggunaan akal atau filsafat. Fitrah manusia terkadang tertutup kabut kegelapan yang mengakibatkan manusia tidak mau mengenal Tuhannya. Namun, kekuatan fitrah ini tidak dapat dihapuskan dan sewaktu-waktu bisa muncul sehingga manusia merindukan secara mendalam terhadap Tuhannya. Perpaduan antara akal, naluri, dan wahyu terjadi ketika Tuhan memberikan petunjuk berupa wahyu yang diberikan kepada rasul-rasulnya. Agama berasal dari bahasa Sanskrit yang terdiri dari dua kata, yaitu a berarti tidak dan gam berarti pergi. Jadi, agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang harus dibaca dan dipelajari ilmunya. Agama adalah keseluruhan pendapat tentang Tuhan, dunia, hidup, mati, tingkah laku, baik buruknya yang berdasarkan wahyu. Walaupun disebut sebagai filsafat Masehi, tetapi filsafat tetap dalam arti yang sebenarnya, karena berjalan di atas landasan pikiran. Secara lebih khusus dijelaskan dalam buku filsafat skolastik bahwa agama adalah akidah, maksudnya kepercayaan, yang diwahyukan dan diharuskan keimanannya. Sedangkan filsafat ialah penyelidikan pikiran yang didasarkan atas dalil-dalil pikiran. Objek forma filsafat adalah mencari sebab yang sedalam-dalamnya. Dalam hal ini berbeda dengan ilmu. Dalam alat dan kemampuan berpikir, filsafat mempergunakan pikiran atau budi betul dalam mencari sesuatu sebab, dikatakan tanpa membatasi diri. Tetapi juga ada batasnya, ialah budi itu sendiri, atau boleh juga dikatakan bahwa kodrat manusia yang berbudi. Rumusan filsafat yang sesuai dengan definisi di atas ada baiknya, karena sekaligus tercantum objek formanya. Juga alat penerangan untuk menyoroti objek forma itu. Alat penerangan yang ada dalam agama disebut wahyu. Dengan budinya manusia mencoba memahami hal-hal yang diwahyukan, berusaha pula untuk mengambil kesimpulan dari kebenaran-kebenaran yang difirmankan oleh Tuhan. Oleh karena itu, filsafat menyelidiki segala sesuatunya. Pertemuan penyelidikan dengan teologi banyak juga. Dan tugas ini, filsafat menyelidiki dan mempelajari pendapat tentang Tuhan, ada sifatnya, hubungannya bagi manusia dan dunia. Filsafat itu bisa digolongkan menjadi golongan Masehi. Golongan pertama menetapkan adanya perbedaan antara filsafat dan agama yang menerima sesuatu persoalan dengan akal pikiran tentang agama mendasari iman. Agama menggambarkan alam yang sebenarnya dari penciptaan Tuhan, sedangkan akal tidak sanggup menentukan gambaran itu sendiri. Dan golongan kedua mengatakan bahwa filsafat dan agama berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini ditegaskan bahwa wahyu dan akal merupakan pemberian Tuhan dan tidak mungkin berlawanan satu sama lain. Bahkan wahyu bisa menjadi penuntut dan pembantu bagi akal. Hubungan antara filsafat dan wahyu. Pengertian dari wahyu adalah sebuah doktrin Tuhan yang mengikat manusia menjadi seorang hamba untuk patuh dan taat pada kuasanya. Wahyu itu menjadikan manusia terikat dengan aturan hidup di alam semesta. Bersama dengan kepatuhan tersebut, manusia membangun kekuatan yang mengikat di luar diri manusia, yaitu kepercayaan. Sedangkan arti dari filsafat adalah permenungan yang mendalam terhadap Tuhan, manusia, dan alam dengan akal. Jadi kesimpulan dari hubungan antara filsafat dan wahyu adalah pikiran manusia untuk melihat dan berpikir wahyu Tuhan, karena wahyu Tuhan bersifat mengikat manusia.